Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ngaji manakib babat Jepara Selendang Sutra Jawa tentang asal-usul Keraton Kalinyamatan, letaknya, Baratan, Lonte Jepara, Jumina, Rinjani, kehancuran Kalinyamatan, dan lain-lain. Membahas tentang Ratu Kalinyamat berarti akan membahas tentang semua desa-desa dan makam-makam di seluruh Jepara. Sehingga bahasan tentang kali ini hanya secara garis besarnya saja. Kanjeng Ratu Kalinyamat bernama asli Retno Kencono, lahir pada Rabu Pahing bulan Ramadan tahun 1514 Masehi, putri dari Kanjeng Sultan Trenggono, Sultan Bintoro, dengan Roro Purbayan. Retno Kencono diberi kekuasaan memimpin Jepara pada tanggal 10 April 1527 Masehi oleh Sultan Trenggono karena Faletehan yang saat itu sebagai Adipati Jepara diberi tugas baru oleh Sultan Trenggono, yaitu untuk menyerang Portugis di Sunda Kelapa yang akhirnya menjadi sultan di sana, yaitu pada tanggal 22 Juni 1527. Sunda Kelapa saat ini menjadi Jakarta. Sebelum Faletehan berangkat, ia berpesan pada Retno Kencono hanya sebuah pesan kepada Retno Kencono agar terus karyo tataning bumi, yang artinya lanjutkan kepimpinanku di Jepara agar Jepara mampu menjadi pemimpin penata dunia. Pada tanggal 1 Juni 1527, Sultan Trenggono memulai pembuatan keraton di Kalinyamatan, Jepara. Pada tanggal 12 Agustus 1527, Retno Kencono melantik para pejabat keratonnya. Tempat keraton dinamakan Kalinyamatan, yang artinya kali artinya sungai, nyamatan artinya penempatan, karena letak keraton Kalinyamat berada di dekat sungai di desa Krian, Jepara. Keraton Kalinyamatan menghadap ke timur dengan pintu gerbang ada 3. Pintu gerbang pertama saat ini berada di perbatasan antara Jepara dengan Kudus, berupa hutan sampai pintu kedua. Pintu kedua saat ini berada di desa Gedangan, Welahan, Jepara. Pintu gerbang ketiga saat ini berada di desa Krian, langsung menuju istana dan Siti Hinggil sebagai tempat penerimaan tamu yang saat ini berada di desa Krian. Di belakang istana digunakan sebagai tempat berdakwah Kanjeng Siti Jenar atau yang bernama asli Nur Hasna dalam penyebaran ajaran tauhid hakikat, karena Kanjeng Ratu Kalinyamat adalah murid kesayangan Siti Jenar. Sedangkan penjara keraton Kalinyamatan yang dinamakan Sumur Upas Kuto Bedah saat ini ada di desa Robayan. Untuk menyimpan senjata, ada bom, mesiu, dan lain-lain, berada di Gunung Emas. Saat ini menjadi makam umum di desa Krian. Situs pagar Keraton Kalinyamatan sampai saat ini masih ada. Sedangkan untuk isi keraton, Kanjeng Ratu Kalinyamat menjadikan istananya hanya dihuni oleh para perempuan. Ada patih yang bernama Sri Rahayu Anjani. Saat ini makam di Desa Gemiring Kidul dikenal dengan nama Den Ayu Sri Podang, makam Depok. Panglima Perang Sri Rekso Arum saat ini makam di Desa Sukodono dengan nama Makam Sentono. Juru masak Sri Anjani Kertorahayu asal Desa Tedunan. Algoyo Sri Endang Lesmono Telik Sandiri Jani. Dayang Retno Dumilah dan Roro Sumangkin yang
diakui bohong sebagai keponakan Ratu Kalinyamat, lalu dijadikan istri hadiah kepada Danang Sutawijaya. Ada lagi guru spiritual Nur Hasnah, makam di Mantingan dengan nama makam Syekh Siti Jenar. Dewi Santika sebagai panglima perang pantai Jepara, makam di Sumur Polres Jepara. Penggembala Kerbau dan sebagai penjaga ikan milik Ratu Kalinyamat bernama Condrowulan, saat ini dikenal dengan nama Mbah Jogo Laut, Teluk Awur, Tahunan Jepara, dan lain-lain. Sehingga aslinya kebanyakan makam-makam di Jepara adalah makam wanita dengan nama Jawa. Hanya saja ada orang yang bukan berasal dari keluarga Kesultanan Jepara yang sudah memiliki data nama dan kisahnya secara lengkap, telah memberi nama makam-makam di Jepara dengan nama Arab dan sebagai sosok pria. Pada hari Senin Pahing, bulan Syawal tahun 1548 Masehi, Ratu Kalinyamat menikah dengan Sunan Hadirin. Karena Sunan Hadirin mengikut sertakan laki-laki sebagai pejabat keraton Kalinyamatan. Bahkan Ciwi Guan, gurunya dari Cina yang berasal dari keturunan Mesir, dipercaya menjadi Patih Jepara, sehingga Jepara maju pesat. Tapi pada malam Sabtu Kliwon, bulan Ruah tahun 1549 Masehi, Sunan Hadirin wafat. Jadi, tahun 1549 Masehi adalah hari naas atau hari wafat Sunan Hadirin sebagai hari duka Jepara. Jepara yang telah maju pesat juga mampu membuat keraton baru sebagai hadiah kepada Danang Sutawijaya bernama Mataram Islam. Jepara juga mengirimkan pasukan-pasukannya untuk membantu kerajaan lain yang sedang perang melawan Portugis. Di antaranya, ekspedisi militer tahun 1551 mengerahkan 40 buah kapal untuk membantu Sultan Johor membebaskan Malaka. Tahun 1573 juga membantu Sultan Aceh mengerahkan 300 kapal dengan 15.000 prajurit menyerang Portugis di Malaka, sehingga Portugis mencatat Kanjeng Ratu Kalinyamat sebagai Reneha di Jepara Senhora Ponderosa Ereza di Greenwich Dam, yang artinya Ratu Jepara, seorang wanita kaya dan berkuasa, seorang perempuan pemberani. Karena Kanjeng Ratu Kalinyamat mendukung Danang Sutawijaya sebagai Sultan Mataram yang dianggap memberontak terhadap Pajang, maka pada tanggal 15 Sa'ban 1574 Masehi, pada saat Ratu Kalinyamat dan para punggawa Keraton Kalinyamat sedang berada di Mataram Islam, Keraton Kalinyamat diserang oleh Sultan Hadiwijaya yang dikenal dengan tragedi Baratan, yaitu pertempuran antara pasukan Jepara melawan pasukan dari timur yang datang ke barat untuk merebut bom, meriam, dan semua persenjataan Keraton Kalinyamatan untuk menghancurkan Mataram Islam. Lalu seorang telik sendi Keraton Kalinyamat bernama Rinjani menggunakan obor bersama rakyat Jepara membakar gudang bom, maka Keraton Kalinyamat meledak dan musnah hingga sekarang. Karena Rinjani menyelamatkan Keraton Mataram Islam dengan cara membakar Keraton Kalinyamatan, maka Rinjani mengasingkan diri dan menyesal di Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Lalu putri Sultan Hadiwijaya bernama Sri Sekar Arum menyamar sebagai Ratu Kalinyamat, lalu menjadi lonte atau saat ini dinamakan Nyai Klet. Makam saat ini di Desa Klet dengan nama Makam Mbah Mudin. Akan kita bahas lebih lanjut tentang Nyai Klet pada sesi berikutnya. Karena Kanjeng Ratu Kalinyamat tidak punya keraton karena sudah meledak, maka Ratu Kalinyamat datang
dari Mataram Islam ke Jepara menyamar bertukar nama dengan hanya seorang petani bernama Nyi Jumina. Nyi Jumina disimpan di rumahnya di Kampung Duko, Mantingan, Jepara. Lalu Ratu Kalinyamat menjadi Nyai Jumina, sedangkan posisi Ratu Kalinyamat digantikan oleh seorang dayang bernama Dewi Fatima. Lalu Siti Fatima, Dewi Fatima dibunuh oleh Sultan Hadiwijaya karena dianggap sebagai Ratu Kalinyamat dan tewas. Jasadnya dimakamkan di Astana Kota Gede, Yogyakarta, yang sampai saat ini masih sebagian orang mengakui sebagai makam Ratu Kalinyamat. Lalu sampai akhirnya pada hari Selasa Pon bulan Abit 1579 Masehi, Ratu Kalinyamat wafat dan dimakamkan di Astana Mantingan berjejer nomor 2 dari barat. Demikian sekilas tentang Ratu Kalinyamat. Kita ketemu lagi dalam kisah-kisah Jepara yang lain secara lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.